Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam pintar. Bersama saya Sri. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Nah, pernah gak sih teman-teman membeli suatu barang buatan luar negeri tapi belinya di dalam negeri? Nah, itu merupakan konsep dari perdagangan internasional. Maka dengan adanya perdagangan internasional, barang yang dibuat dari luar negeri dapat masuk ke dalam negeri atau ke wilayah tertentu. Contohnya, kita membeli barang atau kita membeli makanan nih yang dibuat dari luar negeri, mau itu dari Korea, dari Jepang, dari China, dan dari negara lainnya, tetapi dipasarkan di Indonesia, di supermarket misalnya. Nah, itu melewati mekanisme perdagangan internasional. Tapi di sini kita akan mendefinisikan secara spesifik apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antar negara melintasi wilayah. Nah, nanti kaitannya dengan ekspor dan impor. Perbedaannya, ekspor itu barang keluar dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, orang Indonesia nih ingin menjual produknya ke Amerika. Nah, berarti di situ orang Indonesia telah mengekspor barang X ke Amerika. Sebaliknya, sedangkan impor itu barang dari luar masuk ke dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya, barang Amerika masuk ke Indonesia. Misalnya barang tersebut berupa baju, maka Indonesia telah mengimpor baju dari Amerika. Nah, itu perbedaan ekspor dan impor yang menjadi konsep utama dari perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih kira-kira akibat dari dilaksanakannya perdagangan internasional. Akibat dari dilaksanakannya perdagangan internasional yang pertama adalah adanya pertukaran barang dan jasa. Nah, hal ini sudah jelas dari definisi sebelumnya pun bahwa perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa dengan uang ataupun dengan metode alat pembayaran. Nah, yang kedua dari akibat dilaksanakannya perdagangan internasional adalah pertukaran sumber daya atau bisa disebut dengan faktor produksi. Jadi, tidak heran kalau kalian melihat banyak sekali warga negara asing yang bekerja di Indonesia, begitupun sebaliknya warga Indonesia yang bekerja di luar negeri itu banyak. Nah, itu bisa kita sebut dengan pertukaran sumber daya atau faktor produksi. Nah, itu merupakan imbas dari dilaksanakannya perdagangan internasional. Jadi, dalam perdagangan internasional tidak hanya barang dan jasa yang dijual, namun pertukaran sumber daya pun masuk di dalam perdagangan internasional. Nah, akibat yang ketiga dari perdagangan internasional adalah perluasan teknologi. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini, sebelumnya negara Indonesia belum memiliki teknologi kereta cepat. Kemudian Indonesia mengimpornya dari luar negeri. Nah, itu termasuk ke dalam perdagangan internasional kan? Jadi teknologi dari luar negeri dapat merambah ke Indonesia yang notabene mungkin belum semaju negara di luar sana yang dalam mengadopsi teknologi.
Nah, yang keempat dari akibat dilaksanakannya perdagangan internasional adalah perkembangan ekspor, impor, dan balance of payment. Dan yang kelima dari akibat dilaksanakannya perdagangan internasional adalah terjadinya kerjasama ekonomi antar negara. Dari 5 poin tersebut merupakan imbas akibat dari dilaksanakannya perdagangan internasional antar negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional adalah terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri. Contohnya, ada negara subtropis dan ada negara tropis. Nah, nanti negara subtropis ini akan membutuhkan barang dari negara tropis. Maka hal ini bisa diatasi dengan perdagangan internasional dengan melakukan impor barang dari negara tropis tersebut. Nah, sekarang yang kedua, manfaat dari perdagangan internasional yaitu harga barang tertentu murah karena impor. Kita contohkan misalnya negara Indonesia sedang mengalami gagal panen karena bencana alam yang mengakibatkan produksi beras di Indonesia menurun dan harga pun naik sebagai respon dari kelangkaan beras. Nah, hal ini bisa diatasi juga dengan perdagangan internasional dengan melakukan ekspor beras dari negara luar. Maka suplai beras di Indonesia akan meningkat dan harga perlahan akan menurun. Nah, yang ketiga dari manfaat perdagangan internasional adalah pengaplikasian impor dan ekspor. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat melakukan ekspor dan impor. Tetapi secara garis besar, ekspor dan impor ini telah menjadi agenda dari kerjasama ekonomi antar negara. Nah, yang keempat dari manfaat perdagangan internasional ini adalah mengadopsi teknologi canggih. Nah, kita dapat leluasa mengekspor atau mengadopsi teknologi canggih dari negara-negara maju yang lain. Nah, yang kelima, manfaat dari perdagangan internasional adalah meningkatnya devisa. Kenapa meningkatnya devisa? Karena kan misalnya gini, negara Indonesia mengekspor barang keluar. Nah, pasti pendapatan yang didapat oleh negara Indonesia tuh berupa mata uang negara lain. Nah, maka otomatis devisa meningkat. Yang keenam dari manfaat perdagangan internasional adalah meningkatnya pendapatan nasional. Kenapa meningkat? Nah, dari yang kita ketahui ya, rumus pendapatan nasional tuh Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, NX di sini itu merupakan hasil dari ekspor dan impor. Maka kalau ekspor dan impornya meningkat, pendapatan nasional pun ikut meningkat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, manfaat dari perdagangan internasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dari pendapatan nasional pun sudah jelas. Jika suatu negara memiliki pendapatan nasional yang terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat pula. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Misalnya, negara A memiliki sumber daya alam batu bara dan negara B tidak memiliki sama sekali sumber daya alam batu bara. Nah, karena negara B sangat membutuhkan batu bara sebagai tenaga pembangkit listrik, maka kondisi tersebut mengharuskan terjadinya perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Maka hal ini menjadi salah satu faktor pendorongnya. Faktor yang kedua dari
terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan faktor produksi. Gimana tuh? Contohnya gini, di suatu negara memiliki sumber daya manusia yang usia produktifnya rendah, tetapi lapangan kerjanya melimpah. Nah, sebaliknya di negara yang lainnya sumber daya manusianya melimpah, tapi lapangan pekerjaannya kurang. Nah, hal tersebut kan dapat dialokasikan. Negara yang memiliki sumber daya manusia bisa mentransfernya ke negara yang membutuhkan sumber daya manusia. Nah, hal tersebut kan juga menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Kita contohkan gini, sekarang di Indonesia nih mau membuat mobil. Nah, mobil tidak memungkinkan membuat mobil kayak spare partnya, yang lain-lainnya, komponen yang lainnya kita dapatkan di negara kita kan membutuhkan biaya yang lebih. Nah, untuk meminimalisir itu, maka negara Indonesia butuh impor dari luar. Faktor yang keempat yaitu faktor keuntungan. Kenapa faktor keuntungan? Jadi gini, misalnya contoh sederhananya, saya sebagai produsen nih mau memasarkan produk saya. Nah, kalau misalnya diproduksikan hanya di lingkup Indonesia saja, maka keuntungan yang saya dapatkan tuh tidak sebanyak kalau cangkupan pasar saya tuh luas ke luar negeri, ke negara lain, maka keuntungan yang saya dapatkan pun akan semakin besar. Nah, faktor yang kelima yaitu persaingan pengusaha. Nah, persaingan pengusaha ini jadi seorang pengusaha kayak persaingan di negaranya dalam menghasilkan produk yang sama sangat ketat. Nah, maka kita harus cari negara yang dimana produk tersebut saingannya tuh sedikit. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk ke faktor yang mengharuskan terjadinya perdagangan internasional. Nah, teman-teman tahu nggak, di perdagangan internasional ini juga ada kebijakan-kebijakan. Ada 2 kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi. Kebijakan ini diterapkan guna untuk melindungi industri dalam negeri supaya dapat bersaing dengan produk luar negeri. Adapun kebijakan proteksi ini meliputi penerapan bea masuk, penerapan tarif ekspor impor, peluasan lapangan kerja, subsidi, dumping, dan larangan ekspor impor. Nah, kebijakan yang kedua yaitu kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan ini diterapkan guna untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional. Nah, dengan diterapkannya kebijakan ini, tidak akan ada lagi penerapan tarif, pembatasan wilayah-wilayah untuk kita ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, kedua kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keberlangsungan perdagangan internasional. Topik kedua yang akan kita bahas kali ini mengenai neraca pembayaran. Nah, teman-teman, neraca pembayaran atau yang memiliki nama lain balance of payment ini dapat didefinisikan sebagai daftar catatan yang sistematis berisi transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk antar negara pada periode tertentu. Nah, contohnya ya teman-teman, ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini merupakan salah satu kegiatan transaksi antar negara kan. Maka ekspor dan impor ini dicatat dalam balance of payment. Jadi rincian dari balance of payment ini banyak sekali ya,
yang nantinya akan kita bahas pada video kali ini. Nah, setelah kita memahami definisi tadi, definisi dari balance of payment, sekarang kita akan membahas mengenai jenis transaksi apa sih yang dicatat dalam balance of payment ini. Nah, transaksi yang pertama yaitu transaksi perdagangan. Sudah umum kalau mengenai transaksi perdagangan, transaksi perdagangan apa sih yang sering dilakukan antar negara, perdagangan antar negara? Ya pastinya ekspor dan impor. Nah, yang kedua yaitu jasa. Contohnya seperti gini, jika kita ingin mengekspor ke luar negeri, pastinya kita membutuhkan kapal untuk mengangkut barang kan. Nah, di sini tuh ada perusahaan yang menyediakan jasa untuk mengangkut barang tersebut. Nah, transaksi tersebut dicatat dalam balance of payment. Dan yang ketiga adalah penerimaan jasa dari luar. Nah, kalau tadi yang menyediakannya di dalam negeri, kita yang menyediakan jasa. Nah, kalau ini kita menerima jasa dari luar negeri gitu. Yang keempat ada pinjaman. Nah, pinjaman juga kan termasuk dari kegiatan yang dilakukan antar negara. Nah, pinjaman di sini yang dimaksud pinjaman dari luar negeri maupun dari perusahaan internasional seperti halnya Bank Dunia. Bank Dunia itu sendiri menyediakan akses pinjaman untuk suatu negara kan. Nah, yang selanjutnya ada investasi. Contohnya, jika ada suatu negara, orang dari luar negeri ingin investasi ke Indonesia. Contohnya investasi berupa pendirian pabrik Coca-Cola. Nah, pabrik Coca-Cola ini kan berasal dari luar. Nah, transaksi ini dicatat dalam balance of payment. Nah, yang selanjutnya ada transaksi yang berhubungan dengan perekonomian. Contohnya pembayaran cicilan bunga dari pinjaman. Nah, itu juga dicatat dalam balance of payment. Selain jenis neraca pembayaran, kita juga akan membahas komponen-komponen neraca pembayaran. Langsung saja, komponen yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan. Nah, yang sering disebut dengan current account. Neraca transaksi berjalan ini terbentuk dari dua komponen juga. Yang pertama, neraca perdagangan, dan yang kedua, neraca jasa. Kedua komponen ini terbentuk dari ekspor dan impor. Bedanya, kalau neraca perdagangan, ekspor dan impornya berupa barang, sedangkan neraca jasa, ekspor dan impornya berupa jasa. Nah, setelah kita membahas komponen yang pertama, selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu neraca modal atau capital account. Neraca modal adalah neraca atau catatan yang berisi transaksi aliran modal masuk dan modal keluar dari suatu negara. Contohnya, kalau ngomongin modal, ya tidak terlepas jauh dari investasi, pinjaman modal, deposito, dan surat berharga. Nah, semuanya dicatat dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu neraca moneter atau monetary account. Nah, neraca moneter ini adalah catatan perubahan transaksi moneter dan perubahan cadangan devisa suatu negara. Nah, kan dalam perdagangan internasional, pendapatan yang didapat negara pastinya berupa uang dari mata negara lain, entah itu dolar ataupun yen. Nah, transaksi tersebut dicatat dalam neraca pembayaran. Nah, mungkin kira-kira segitu pembahasan mengenai komponen-komponen neraca pembayaran. Berkaitan dengan perdagangan internasional yang merupakan pertukaran barang dan jasa dengan uang, di sini kita akan membahas poin penting
terkait hal tersebut, yaitu mengenai alat transaksi internasional. Ada 6 alat transaksi internasional. Yang pertama ada advance payment atau cash payment, di mana di sini dikeluarkannya surat berupa cek dari penjual, baik itu sebelum maupun sesudah pengiriman barang. Yang kedua ada open akun. Open akun di sini si penjual mengirimkan barang terlebih dahulu tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen lainnya. Yang ketiga ada letter of credit, di mana di sini dikeluarkannya surat oleh pihak bank atas permintaan pembeli yang isinya mengenai persetujuan dan pembayaran wesel yang nantinya akan ditarik oleh pihak penjual. Yang keempat ada commercial bills of exchange. Cara ini yang sering umum digunakan, yaitu pengeluaran surat tertulis oleh penjual berisi perintah untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada si pembeli. Yang kelima ada collection. Collection di sini si penjual berada sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk menagih terhadap si pembeli. Dan yang terakhir ada konsinyasi. Konsinyasi ini merupakan variasi lain dari open akun. Melalui konsinyasi si penjual dapat mengirim barang terlebih dahulu. Nah, perbedaannya dengan open akun terkait waktu pembelian barangnya. Oke teman-teman, segitu pembahasan dari saya mengenai perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.